Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mailan Agung Pratama dengan NIM 1052200146. Sebelumnya video ini diperkenalkan untuk penyelesaian tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara, di mana di sini disuruh membuat penjelasan tentang hukum administrasi negara tersebut. Bila kita masuk pada pembahasan videonya, langsung saja, di mana saya akan membahas tentang hukum administrasi negara. Yang pertama adalah definisi dari hukum administrasi negara. Jadi hukum administrasi negara ini sering disebut dengan HAN, di mana HAN ini adalah cabang dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah atau lembaga negara dengan warga negara, serta bagaimana pemerintah menjalankan fungsi dan kewenangannya, di mana ini mengacu pada aturan-aturan yang mengatur tindakan administratif, di mana pembuatan keputusan administratif serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Lanjut ke materi selanjutnya adalah terminologi dari definisi hukum administrasi negara, di mana dari terminologi tersebut ada beberapa poin, diantaranya adalah hukum publik, hukum pemerintah dan warga negara, kewenangan administratif, prosedur administratif, keputusan administratif, dan pengawasan administratif. Di mana hukum publik ini merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu, termasuk hukum administrasi negara. Yang selanjutnya adalah hubungan pemerintah dan warga negara, di mana hubungan pemerintah dan warga negara ini merupakan interaksi hukum antara badan pemerintah dengan individu atau entitas lain dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah kewenangan administratif, di mana serangkaian aturan yang mengatur tata cara pengambilan keputusan dan tindakan administratif oleh lembaga negara atau pejabat negara. Selanjutnya adalah keputusan administratif, di mana keputusan administratif ini merupakan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pejabat atau lembaga administratif dalam menjalankan fungsi pemerintah. Nah, selanjutnya adalah pengawasan administratif, di mana pengawasan ini merupakan mekanisme atau kontrol terhadap tindakan administratif oleh negara atau lembaga pengawas melalui jalur hukum untuk memastikan legalitas dan keadilan. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab administratif, di mana prinsip hukum yang mengatur kewajiban lembaga atau pejabat pemerintah dalam menanggung konsekuensi dari tindakan administratif yang tidak sah atau merugikan dari pihak lain. Yang selanjutnya adalah perlindungan hak warga negara, di mana perlindungan hak warga negara ini merupakan upaya hukum yang diberikan kepada individu untuk melindungi hak-hak mereka dari tindakan administratif yang sewenang-wenang atau melanggar hukum. Baik, yang selanjutnya adalah kedudukan, fungsi, dan karakter HAM, di mana kedudukan hukum administrasi negara ini berada di antara hukum konstitusional dan hukum tata negara, karena mengatur pelaksanaan sehari-hari dari pemerintah yang telah diatur oleh konstitusional. Hal ini memberikan dasar hukum bagi tindakan administratif dan memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Di sini ada beberapa fungsi hukum administrasi negara, diantaranya adalah mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, di mana hal ini mengatur bagaimana pemerintah menjalankan kewenangan dan interaksinya dengan warga negara, termasuk pemberian izin, pengawasan, dan tindakan administrasi lainnya. Yang selanjutnya fungsi dari HAN ini adalah menjamin pelaksanaan pemerintah yang efisien dan adil, di mana HAN ini menyediakan kerangka hukum yang memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan secara efisien dan adil serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Fungsi selanjutnya adalah mengontrol kekuasaan administratif, di mana HAN ini berfungsi sebagai kontrol terhadap tindakan administratif, di mana HAN ini mengontrol dari pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa administrasi melalui jalur hukum. Yang selanjutnya adalah melindungi hak warga negara, di mana HAN ini memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau tidak sah, di mana ini memberikan jalan bagi warga negara untuk mencari keadilan. Baik, memasuki pada pembahasan selanjutnya, di mana pembahasan selanjutnya ini merupakan karakter HAN dan perbedaan antara sumber dan dasar hukum, di mana karakter hukum HAN ini ada beberapa, diantaranya adalah publik, dinamika, kewenangan pemerintah, dan prosedural, di mana publik ini merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur kepentingan umum, bukan kepentingan individu,
Berarti HAN ini mengatur secara keseluruhan, bukan individu. Yang selanjutnya adalah dinamika, di mana HAN ini selalu berkembang, mengikuti perubahan dalam pemerintah dan administrasi, serta adaptif terhadap perkembangan sosial dan publik. Yang selanjutnya adalah kewenangan pemerintah, di mana HAN ini menekankan pada pengaturan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan bagaimana kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum. Yang selanjutnya adalah prosedural, di mana prosedural ini berfokus pada hukum administrasi yang harus berjalan sesuai dengan prosedurnya. Baik, kita selanjutnya pada sumber dan dasar hukum, di mana sumber hukum ini mengacu pada asal atau rujukan dari mana hukum itu berasal. Ini bisa berupa peraturan perundang-undangan, di mana dasar-dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang seperti kita tahu bahwa diantaranya dari kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, atau traktin internasional. Sumber hukum adalah bahan baku yang digunakan untuk membentuk aturan hukum yang berlaku. Sedangkan dasar hukum ini merupakan landasan atau legitimasi hukum yang digunakan untuk mendukung atau membenarkan suatu tindakan atau keputusan hukum tertentu. Dasar hukum ini menunjukkan alasan legal yang membuat tindakan-tindakan atau keputusan tersebut di mata hukum sah. Jadi perbedaan antara sumber hukum dan dasar hukum ini merupakan bahwa sumber itu adalah di mana hukum itu bisa terbentuk, sedangkan dasar hukum itu merupakan bahwa tindakan tersebut dinyatakan benar atau salah. Memasuki pada pembahasan selanjutnya adalah penerapan hukum formal dalam HAN, di mana penerapan hukum formal dalam hukum administrasi negara mengacu pada penggunaan prosedur, di mana hukum yang ditetapkan dalam mengatur dan mengawasi tindakan administrasi oleh pemerintah atau lembaga negara, di mana hukum formal ini memberikan kerangka aturan yang harus diikuti oleh badan-badan administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ada beberapa aspek penting, diantaranya adalah prosedur administrasi, kontrol dan pengawasan, sanksi dan tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas, dan penggunaan jurisprudensi. Dalam prosedur administrasi, di mana hukum formal dalam HAN menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh badan atau pejabat administrasi dalam membuat keputusan, mengambil tindakan, dan menerbitkan peraturan, di mana prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan administrasi dilakukan secara sah, transparansi, dan adil. Contoh dari penerapan prosedur ini meliputi dari proses perizinan, di antaranya adalah badan administrasi harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam memberikan aturan atau menolak izin, di mana termasuk pemberitahuan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pengkajian dokumen yang relevan. Yang selanjutnya adalah penerbitan keputusan administratif, di mana setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan, seperti melakukan konsultasi publik dan memberikan alasan yang jelas untuk keputusan tersebut. Selanjutnya adalah kontrol dan pengawasan, di mana hukum formal ini memberikan mekanisme untuk mengawasi dan mengontrol tindakan administratif agar sesuai dengan hukum. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga pengawasan internal atau melalui proses peradilan. Contohnya adalah penerapan kontrol, di mana meliputi audit dan pengawasan, di mana pemerintah atau lembaga administrasi dapat diaudit untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hukum dan prosedur yang berlaku. Misalnya ada sanksi dan tanggung jawab, di mana hukum formal dalam HAN juga mengatur tentang sanksi dan tanggung jawab bagi badan atau pejabat administrasi yang melanggar prosedur hukum atau menyalahgunakan wewenang, di mana hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi terhadap warga negara. Contohnya penerapan sanksi ini meliputi dari pembatalan keputusan, di mana keputusan yang diambil tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar dapat dibatalkan oleh pengadilan, dan tuntutan ganti rugi, di mana tuntutan dan ganti rugi ini dilakukan jika tindakan administrasi menyebabkan kerugian bagi warga negara, maka mereka berhak menuntut ganti rugi melalui jalur hukum.
Terus ada transparansi dan akuntabilitas tadi, di mana hukum formal juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi negara, di mana badan administrasi diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang relevan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik. Contohnya adalah penerapan transparansi dan akuntabilitas ini meliputi keterbukaan informasi publik, di mana badan administrasi harus memberikan akses kepada publik terhadap informasi yang relevan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Terus pelaporan dan evaluasi, di mana badan administrasi diwajibkan untuk membuat laporan berkala dan dievaluasi secara rutin oleh lembaga pengawasan dan masyarakat. Selanjutnya adalah penggunaan jurisprudensi, di mana dalam penerapan hukum formal, keputusan-keputusan yang telah diambil oleh pengadilan dalam kasus-kasus administrasi sebelumnya atau jurisprudensi juga menjadi acuan penting. Ini membantu memastikan bahwa tindakan administrasi yang diambil konsisten dengan intervensi hukum yang telah diterima. Di mana contoh dalam penerapannya adalah contoh nyata dari penerapan hukum formal dalam bisa dilihat dalam proses pembatalan sebuah keputusan pemerintah oleh pengadilan karena tidak mematuhi prosedur hukum yang ditetapkan, seperti tidak melakukan konsultasi publik dan diwajibkan atau mengabaikan hak untuk didengar dari pihak yang terkena dampak. Melanjuti materi selanjutnya, ini ada yang dinamakan asas AAUPB, di mana asas AAUPB ini atau asas-asas umum pemerintah yang baik merupakan prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. AAUPB bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien dan adil, serta untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan hukum. Melanjuti pada materi selanjutnya atau materi terakhir di sini ada definisi kekuasaan, wewenang dan kewenangan. Ya, kita akan membahas satu-satu, dimulai dari kekuasaan, di mana kekuasaan ini merupakan kemampuan atau kapasitas untuk mempengaruhi, mengarahkan atau mengendalikan perilaku orang lain atau jalannya peristiwa. Dalam konteks pemerintah, kekuasaan biasanya mengacu pada otoritas yang dimiliki oleh negara atau lembaga tertentu untuk membuat, menegakkan, dan mengintervensi hukum serta untuk menjalankan kebijakan publik. Yang selanjutnya adalah wewenang, di mana wewenang ini adalah hak atau otoritas yang diberikan oleh hukum mau peraturan kepada individu atau lembaga untuk melakukan tindakan tertentu. Wewenang biasanya lebih spesifik daripada kekuasaan dan berkaitan langsung dengan tugas atau fungsi yang harus dilakukan oleh seorang pejabat atau lembaga. Yang selanjutnya adalah kewenangan, di mana kewenangan adalah rujukan pada legitimasi atau dasar hukum yang mendukung penggunaan wewenang atau kekuasaan tersebut. Dengan kata lain, kewenangan adalah legitimasi yang membuat suatu tindakan menjadi sah menurut hukum. Jadi kekuasaan adalah kemampuan atau kapasitas untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengendalikan perilaku orang lain. Sedangkan wewenang adalah hak atau otoritas yang diberikan oleh hukum atau peraturan kepada individu atau lembaga untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan kewenangan seringkali digunakan sebagai sinonim dari wewenang. Tapi dalam beberapa konteks, kewenangan adalah merujuk pada legitimasi atau dasar hukum yang mendukung penggunaan wewenang atau kekuasaan tersebut. Jadi mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin banyak kekurangan-kekurangan dari pembahasan saya mohon maaf, atau ada salah kata saya kepada Allah, saya mohon ampun. Cukup sampai di sini videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.